Semangat pagi adik-adik, ketemu lagi kita. Pada hari ini topik kita adalah Kapita Selecta Termokimia. Jadi dia nanti ada 10 soal yang akan kita bahas dari definisi sampai kepada hukum Hess. Nah, oke. Jadi contoh soal yang pertama adalah jika diketahui suatu reaksi H2 ditambah Br2 akan menghasilkan 2HBr, entalpinya adalah minus 72 kJ. Maka untuk dapat menguraikan 11,2 desimeter pada STP, gas HBr menjadi H2 dan Br2 diperlukan kalor sebanyak berapa? Nah, jadi yang pertama ya kita harus buatkan reaksi yang diketahui itu adalah ini ya. Ini ada H2 ditambahkan dengan Br2 itu akan menghasilkan 2HBr. Nah, entalpinya adalah minus 72 kJ. Nah, ini reaksi apa? Ini adalah reaksi pembentukan si HBr. Nah, ternyata di dalam soal itu adalah yang diminta reaksi penguraian. Maka ini harus kita balik. Nah, jadi itu dulu ya. Nah, maka ini nanti akan terurai menjadi H2 ditambahkan dengan Br2. Maka entalpinya menjadi berapa? Ini menjadi positif 72 kJ. Nah, ini artinya jikalau dia nanti 2 mol si HBr terurai, maka dia nanti delta H-nya adalah positif 72 kJ. Kalau dia 1 mol berapa? Kalau 1 mol berarti dia nanti entalpinya adalah positif 36 kJ. Yang diminta di soal kita ini adalah berapa? Sebanyak 11,2. Maka ini kita ubah ke dalam mol. Jadi tetap konsepnya stoikiometri. Maka ini 11,2 dibagi 22,4. Maka kita peroleh adalah setengah mol. Maka kalau setengah mol, entalpinya berapa? Entalpinya adalah positif 18 kJ. Maka kita kembali ke soal. Yang ditanya adalah kalau entalpinya 18, berarti kalor reaksinya sama dengan minus 18 kJ. Artinya apa? Artinya diperlukan dia nanti kalor sebanyak 18 kJ. Maka jawabannya adalah bola. Nah, kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Nah, jadi ditanya perubahan entalpi dari reaksi ini. Nah, maka pernyataan yang benar adalah apa? Nah, jadi yang pertama kita harus ketahui dulu ini reaksi ini adalah reaksi apa? Jadi kalau dia C3 kemudian H8 ditambahkan dengan 5O2, ini akan menghasilkan dia nanti 3 CO2 tambahkan dengan 4 H2O. Nah, ini adalah reaksi pembakaran. Jadi ini adalah reaksi pembakaran dari C3H8. Maka dia nanti jikalau diketahui dia nanti kalornya di sini nanti A kilojoule misal maka dia nanti kalor pembakaran si C3H8 itu sama dengan A kilojoule per mol. Nah, maka mana pernyataan yang benar? Satu, kalor pembentukan CO2. Nah, kalau dia kalor pembentukan CO2, ini masalah definisi berarti CO2 itu harus terbentuk dari C ditambahkan dengan O2.
Jadi CO2 itu harus terbuat dari unsur ya dan dari unsurnya. Inilah dia nanti kalor ya pembentukan. Sementara ini adalah reaksi pembakaran. Nah, ya, kalau yang kedua, berarti ini salah ya. Kemudian yang kedua, kalor pembentukan H2O. Iya, juga salah. Kalor pembentukan CO2 dan H2O makin salah. Maka yang benar adalah yang ini. Ya, maka jawabannya adalah ya dodol. Nah, selanjutnya nomor 3. Nomor 3, ada persamaan reaksi 2CO tambah O2 menjadi 2CO2. Menyatakan bahwa pada pembakaran 1 mol terjadi perubahan entalpi. Nah, jadi ya, ini kembali kita tuliskan 2CO ditambah O2 menjadi 2CO2. Nanti positif ya 136,6. Ini artinya 2CO ditambah O2 menjadi 2CO2, delta H-nya adalah minus 136,6. Jadi kalau ini positif kalornya, maka entalpinya adalah negatif. Artinya apa? Ya, ini nanti pada ya pembakaran 2 mol ya si CO-nya, maka dia nanti ya entalpinya adalah minus 136,6. Maka kalau dia nanti 1 mol berapa? Maka kalau 1 mol CO itu adalah ya delta H-nya adalah minus 136,6 dibagi 2. Nah, maka dengan demikian jawabannya adalah ya entop. Ya. Ya, cantik ya. Nah, karena negatif dia nanti hasilnya. Oke, untuk nomor 4, diketahui entalpi pembentukan NH3 sama dengan 46. Nah, yang diminta adalah ya berapakah entalpi untuk reaksi si ya NH3. Nah, jadi ya yang pertama kita ya harus tahu dulu apa yang ditanya. Yang ditanya itu adalah ya berapakah dia nanti entalpi reaksi untuk NH3. Ini ya berubah menjadi N2 ditambahkan dengan 3H2. Nah, jadi ya nanti ini ya delta H-nya berapa gitu. Nah, jadi yang diketahui adalah dia nanti delta HF dari si NH3. Itu berapa? Itu adalah minus 46 kilojoule per mol. Artinya apa? Ini nanti bisa kita tuliskan ya NH3 terbentuk dari N2 ditambahkan dengan ya H2. Nah, jadi ya kalau kita setarakan ini nanti 3, yang ini nanti 2. Dikatakan dia nanti entalpi pembentukannya ini adalah minus 46 kJ per mol. Sementara dalam reaksi ini adalah ini 2 mol. Nah, maka nanti entalpinya kita peroleh adalah minus ya 92 kJ. Maka nanti ini kita naikkan ke atas. Nih, ya. Nih. Hanya saja ini nanti adalah reaksi ya pembentukan. Maka nanti kalau kita balik ya, berarti dia nanti kita perolehlah dia nanti delta H-nya di sini adalah ya 92 ya kilojoule. Ya. Maka dengan demikian jawabannya adalah ya dodol. Oke, ya. Kita lanjutkan kepada soal kita yaitu untuk nomor 5. Nah, jadi 4NH3 ditambah 7O2 menghasilkan 4NO2 ditambahkan dengan 6H2O. Delta H-nya adalah minus 4C. Coba, kalau kita tuliskan kembali ini, ya, kita tuliskan kembali. Ini adalah ya 4NH3
kita tambahkan dengan 7O2, itu akan menghasilkan 4NO2 ditambahkan dengan 6H2O. Kemudian nanti delta H-nya adalah ya minus 4C. Nah, jadi ini masing-masing diketahui jika entalpi pembentukan H2O dan NH3 adalah A dan B. Jadi ya kita buatkan, oh H2O ini berapa? H2O itu ternyata dia nanti adalah minus A. Terus ya NH3 itu adalah ya minus B. Nah, jadi ya yang ditanya adalah ini. Bisa nggak kita jawab? Ya, bisa. Ya, maka dia nanti ini pakai ya rumus. Maka dia nanti ini rumusnya delta H sama dengan ya delta HF produknya dikurang ya delta HF iya reaktannya. Maka dia nanti produknya yang mana saja? Oh, berarti dia nanti ya 4 kali delta HFCNO2 tambah 6 kali delta HFCH2O. Ini tutup ya dikurang 4 kali delta HF ya si NH iya 3. Nih. Maka tinggal masukkan aja angkanya. Ya, berarti dia nanti delta reaksi ini adalah ya minus 4C. Minus 4C sama dengan ini untuk NO2-nya adalah ya tinggal masukkan ya. Ini boleh ya 4 delta HF si NO2. Kemudian ini ya jadi kurang 6A. Kemudian yang ini kurang, kemudian ya kurang 4B. Oke, jadi kalau kita pindah ini ya, ini 4 ya kali delta HF si NO2. Ini pindah ke sana. Berarti 6A. Kemudian ini positif, berarti kurang 4B kurang 4C. Maka delta HFC NO2 itu adalah ini bagi 4. Berarti ya 1/2 A kemudian kurang B ya kurang C. Nah, maka ya jawabannya adalah ya A. Ya, ini harus tambah rupanya. Ya, maka jawabannya adalah ya N-top. Oke, kita lanjut untuk nomor 6. Nah, untuk nomor 6 ya. Nah, maka kita menggunakan apa? Ya, jadi yang diminta pernyataan yang benar di sini ya. Oke. Maka nanti ini ya, kalau kita tulis kembali ini kemarin ya 2CO itu tambahkan dengan O2 menjadi ya 2CO2. Jadi nanti yang perlu di sini adalah ya ini kita harus ketahui dia nanti jenis reaksinya gitu. Ya. Nah, maka ini bisa kita katakan di sini adalah reaksi pembakaran si CO. Ini CO dibakar oleh CO2. Maka di sini kita katakan ini adalah reaksi ya pembakaran. Nah, si CO. Nah, jadi di sini bisa kita tentukan kalau reaksi itu adalah positif 57 di 573,72 ya, satuannya adalah kilojoule ya. Nah, maka entalpi reaksinya balikkan aja minus 573,72 kilojoule. Berarti pernyataan satu benar. Nah, selanjutnya delta H pembakaran CO. Nah, jadi dia nanti kalau delta H si C
ya CO itu berapa. Kalau dia nanti 2 mol segini, berarti dia nanti harus 5 ya 73,5,72 dibagi 2. Itu satunya kilojoule per mol. Maka nanti jawabannya ini adalah ya ini sama dengan kalau dibagi 2 286,86 kilojoule per mol ya. Maka yang benar adalah ya nomor 2. Maka jawabannya adalah ya, ayam. Nah, coba nomor 3-nya delta H pembentukan CO2. Nah, kalau dia nanti CO2, reaksi pembentukan CO2 itu harus dari C tambah O2. Inilah ya reaksi ya pembentukan untuk si CO2. Sementara reaksi ini adalah ya ini CO2 dari unsur dan ini senyawa. Jadi seharusnya ini senyawa, ini harus dari unsur dan dari unsur. Oke. Untuk nomor 7 diketahui entalpi pembentukan air adalah uap ya. Nah, kemudian entalpi pembentukan air ya minus 285,6 kilojoule. Maka panas yang dibutuhkan untuk menguapkan. Jadi yang pertama kita harus mengetahui apa yang ditanya sebenarnya. Menguapkan air. Oh, berarti kalau menguapkan air itu adalah ini H2O. Ini liquid. Ini diuapkan menjadi apa? Iya, H2O gas. Nah, jadi ini kan diketahui berapa dia nanti entalpinya. Oh, ternyata dia nanti ya, ini minus 285,6. Kalau yang ini diketahui berapa? Minus 243,6. Maka dari sini kita bisa ketahui delta H reaksinya ini berapa. Oke, berarti delta H reaksi sama dengan ya delta HF produknya dikurang ya delta HF untuk reaktannya. Maka tinggal masukkan aja angkanya. Oh, ini adalah minus 243,6 kurang ya, kurang lagi 285,6. Nah, maka dia nanti ya ini kita peroleh ya jadi ini positif ya 42 kilojoule. Nah, jadi artinya ya jikalau dia nanti 1 mol si H2O itu diuapkan, itu nanti ya diperlukan ya ini diperlukan dia nanti sebanyak ya 42 kilojoule ya. Nah, jadi nanti kita buatkan ya, ini kan entalpinya jadi positif, kalornya negatif. Jadi ini ya jangan diperlukan negatif 42. Ini sudah menyatakan negatif ini. Nah, sementara di soal kita adalah berapa? Di soal kita adalah ya, maka harus kita rubah ke dalam mol. Mol itu sama dengan apa? Gram per mr. Ini 18. Maka dapatnya adalah 2 mol. Maka kalau 2 mol ya, maka diperlukan dia nanti adalah 84 kilojoule. Maka jawabannya adalah ya ayam. Oke, untuk soal nomor 8 coba kita perhatikan. Ya. Ada suatu reaksi C tambah O2 menjadi CO2, entalpinya diketahui. Dan ada reaksi kedua 2CO tambah O2 menjadi 2CO2. Yang diminta adalah reaksi pembentukan 140 gram karbon monoksida. Nah, jadi ya lagi-lagi kita harus mengerti definisinya. Maka yang pertama kita nanti harus ya buatkan reaksi yang ditanya itu. Maka apa sebenarnya ya reaksi yang dia tanya gitu. Nah, maka ya ini nanti
harus kita ketahui ya reaksi yang pembentukan karbon monoksida. Maka kita nanti harus mengerti definisinya. Jadi karbon monoksida CO. Ya, maka dia nanti itu akan terbentuk dari mana? Oh, harus dari unsur-unsurnya. C ditambahkan dengan O, ya O2. Maka dia nanti ini kalau kita setarain, oh berarti nanti ini 2, berarti nanti 2. Maka dia nanti dua buah reaksi di atas. Kalau kita jumlahkan hasilnya harus ini. Nah, maka ini dengan cara penjabaran reaksi ya. Maka reaksi yang pertama dia makan. Maka reaksi yang pertama adalah ya tetap. Ya, maka copy paste aja. Ya, berarti dia nanti ya C ditambahkan dengan O2 menjadi CO2 dengan entalpi adalah minus 394 ya kilojoule. Seterusnya ya untuk reaksi kedua. Coba lihat, ini CO-nya di sebelah kiri, ini sebelah kanan. Oh, berarti harus kita balik. Kalau kita balik berarti 2CO2 ini nanti akan berubah menjadi 2CO ditambahkan dengan O2. Maka nanti delta H-nya itu adalah ya ini juga dibalik. Jadi ini positif 5, 6, 9 kilojoule. Nah, jika nanti kita jumlahkan dia nanti hasilnya nanti harus yang di bawah ini. Ya, maka caranya adalah oh ini harus kita kalikan. Ini kita kalikan dengan 2, ini kita kalikan dengan 1. Maka dengan demikian nanti coba kita lihat ya. Ini nanti akan mati kemari. Gitu. Nah, kemudian nanti ini akan ya meninggal kemari. Nah, hanya saja tinggal 1. Kenapa? Kan 2 kali. Nah, yang ini cuma 1. Maka hasilnya coba kita turunkan. 2C ditambahkan dengan O2 menjadi 2CO2. Maka ya kita peroleh dia nanti di sini ya entalpinya berapa? Maka tinggal kita jumlahkan saja. Ya, maka nanti entalpinya itu nanti adalah ya ini sebanyak ya minus 219 kilojoule. Ya. Minus 219 kilojoule. Oke. Nah, jadi ini adalah untuk pembentukan 2 mol. Ya, ini 2 mol. 2 mol. Nah, ini adalah ya minus ya 219. Nah, jadi yang diminta adalah berapa? Yang diminta adalah si karbon monoksidanya adalah sebanyak ya 140 gram. Maka ini kita ubah ke dalam mol. Bagikan dengan 28. Maka dapatnya adalah 5 mol. Maka ya dia nanti kalau dia 5 mol ya dia kalau 2 mol tadi segini. Kalau 5 mol berapa? Berarti tinggal buatkan ya 5/2 dikali ya minus 219. Maka ya kita peroleh nanti hasilnya adalah ya ini minus 547. Maka jawabannya adalah ayam. Oke, nomor 9. Ya, diketahui persamaan termokimia berikut. Ya, besarnya entalpi untuk reaksi. Ya, lagi-lagi dia nanti ini kita menggunakan ya penjabaran reaksi. Maka ya dengan demikian ya ini tinggal kita tuliskan apa yang dia tanya. Yang dia tanya itu adalah ya ini tinggal kita buatkan ya. Ini 2NO ditambah 2NO2 ya. Ini berubah menjadi N2O4. Maka berapa entalpinya? Maka dia nanti ini kalau kita jumlahkan dia nanti reaksi di atas hasilnya harus ini. Maka yang pertama adalah oh ini NO
ya ini N2O4. Oh, berarti tinggal copy paste aja. Ini 2NO ditambahkan dengan O2, ini menjadi N2O4, maka entalpinya adalah ya A kilojoule. Reaksi yang kedua, ini ada NO, ini ada NO2, berarti ini harus kita balik. Maka nanti NO2 ini nanti akan berubah menjadi NO ditambahkan dengan setengah O2, maka entalpinya juga kita balik. Maka nanti jadi minus B kilojoule. Nah, jadi kalau kita jumlahkan tadi, ini hasilnya harus ini. Maka dia nanti ya ini kita kalikan dengan 1, ini kita kalikan dengan 2. Maka kembali seperti yang tadi, kita jumlahkan dan hasilnya harus yang di bawah ini. Nah, NO-nya akan tewas. Zep. Gitu. Terus ya O2-nya ini nanti akan tewas kemari. Maka jumlahkan, oh ini menjadi ini dan ini menjadi ini, maka dia nanti ya kita peroleh ya delta H-nya itu adalah ya A dikurang 2B kilojoule. Nah, sekarang apa yang dia minta? Oh, yang dia minta hanya entalpi reaksi untuk reaksi ini. Oh, udah ini jawabannya. A dikurang 2B, maka jawabannya adalah iya, dodol. Selanjutnya yang terakhir adalah yaitu untuk nomor 10, ya masing-masing diketahui dia nanti entalpi H2O sekian, CO2 sekian, H2C2 positif 52 yang diminta. Jika 52 gram C2 H2 dibakar. Oke, dengan persamaan reaksi. Oke, ini kita tuliskan kembali. Ya, kita tuliskan kembali. Ini 2 C2 H2 dibakar dengan 5 O2, ya ini akan menghasilkan 4 CO2 ditambahkan dengan 2 H2O. Maka nanti dari sini bisa kita ketahui delta H reaksinya ini berapa gitu. Ya, maka ini diketahuin, ini diketahuin, ini diketahuin, udah tinggal kita masukkan aja. Oh, berarti dia nanti delta H ya reaksi itu sama dengan ya delta HF produk dikurang delta HF untuk reaktannya. Maka ya kita buatkan ya delta HF si CO2. Ini karena ada 4 kali ya ditambah 2 kali delta HF si H2O ya tutup kurung kemudian dikurang ya 2 kali delta HF si C2H2. Nah, ingat ya, delta HF pembentukan unsur itu sama dengan 0 ya. Nah, maka nanti tinggal masukkan nilainya. Kalau kita masukkan nilainya berarti ini 4 dikali minus 394 ditambah 2 dikali ya minus ya 242 kurang ya. Ini 2 dikali ya 50 ya 2. Nah, maka kita peroleh berapa di sini? Maka ya kita peroleh dia nanti adalah ya minus ya. Oh, ini kalau ini ya hasilnya ini semua itu adalah ya minus 206. Ya 2060. Nah, kemudian ya ini nanti dikurang nih 104. Maka nanti ya kita peroleh ya nanti minus 2164 kilojoule. Nah, ini ingat ya, dari reaksi ini adalah untuk 2 mol. Maka akan dihasilkanlah ini dia. Nah, sekarang ya kita lihat. Ini yang diminta ada 52 gram. Oh, berarti dia nanti mol si C2H2-nya kita cari. Oh, berarti 52 per mR dari C2H2. C2 berarti 24 ditambah 26. Ini 26
Nah, maka kita peroleh berapa di sini? Iya, 2 mol. Oh, berarti sama dengan ini. Maka jawabannya adalah ya, ini. Bang, tadi kan ini kan negatif. Iya. Ya, ini kan delta H. Maka dia nanti kalau reaksinya itu adalah positif 2164 ya kilojoule. Maka jawabannya adalah ya dodol. Oke, itulah nanti untuk ya Kapita Selekta Termokimia ada 10 soal. Nah, nanti kita buatkan seri yang lainnya. Oke. Belajar terus. Semangat.